Oke guys, kita lanjutin tadi terakhir tentang SharePoint Business Intelligence. Nah kebetulan gue installnya nggak pakai SQL Server 2016, jadi kita belum bisa lihat fitur-fiturnya langsung. Tapi yang jelas terlihat ternyata performance point sepertinya udah depreciate di versi 2016 ini. Jadi tidak ada lagi yang namanya performance point. Nah, kalau dilihat tuh, Power Pivot, Excel, Power View, Excel Service. Dulu kok nggak salah di sini performance point. Nah, nanti kita download performance point ini ya, kliennya baru bisa kita publish. Sudah tidak ada. Oke, jangan kecewa. Sekarang kita lanjut aja ke SharePoint Search. Ini juga oke. Sekarang SharePoint Search sudah mendukung sampai 500 juta item yang bisa diindeks per search server application. Lumayan banyak ya. Oke, kemudian sharing improvement apa nih? Oh, kita udah bisa create share folder, sharing hint, dan sebagainya. Ya lumayan lah. Ini fitur sharingnya semakin bagus. Side folder view. Nah, side folder view. Kalau teman-teman perhatiin, sini saya login sebagai sistem account. Ketika saya klik sini, nah, saya bisa follow ya. Setelah saya follow, saya lihat ke site saya akan bisa melihat site-site yang saya ikutin di my profile saya. Nah, yang menarik, saya punya yang namanya site folder. Jadi saya bisa melihat dokumen library atau list yang ada di dalam site-site yang saya follow. Contohnya di my portal. Nah, di situ ada dokumen, form template dan sebagainya. Jadi untuk mengakses dokumen library atau list ini, saya nggak membuka site-nya, saya punya shortcut-nya melalui site folder ini. Menarik ya. Bayang kalau site-site yang kita bikin udah banyak, kita harus buka satu-satu lama. Ini semacam shortcut lah untuk mempercepat navigasi. Selain site folder, ada site pinning juga. Jadi begitu kita follow site-nya, nanti kita bisa ngepin dengan cara ya kita klik sini, nanti kita bisa pin. Jadi lebih ke pengaturan prioritas ya. Kalau di pin kayaknya dia akan geser ke paling atas. Kemudian untuk email, SMTP connection encryption, kita udah bisa melakukan site TLS ini. Ini silakan aja diikutin. Tidak akan mendemokan untuk fitur yang ini. Dan ini juga untuk Wopi. Sekarang kita bisa bikin files baru, share files baru dalam Wopi Frame. Biasanya Wopi Frame ini digunakan oleh SharePoint Web Apps ya, Office Web Apps OA. Jadi kalau teman-teman install OA kemudian diintegrasi ke SharePoint, nah yang menarik nanti file-file yang kita bikin dengan Microsoft Office, entah itu Word, Excel, PowerPoint, itu nanti bisa kita langsung render di atas SharePoint site kita, persis kayak kalau kita pakai OneDrive. Kita klik
dokumen kita kan dia langsung buka Word online atau PowerPoint online, nah, langsung bisa kita edit, kita view di sana. Nah ternyata kita bisa nge-rename filenya sekarang, bisa share dari sana, bisa rename file dari sana. Saya belum cek sih, dulu kayaknya nggak bisa ya. Mungkin pas buka Word frame itu dia ngelempar parameter nama file itu, kalau nama file yang diganti jadi bermasalah. Bisa jadi, namanya juga asumsi ya. Oke, itu semua fitur-fitur yang ada di SharePoint 2016. Nah, buat developer mungkin penasaran kalau gue bikin web part di atas SharePoint caranya masih sama nggak ya? Nah, gue nggak tahu apakah Microsoft ini sudah publish Office Development Tools-nya untuk yang 2016. Tapi yang saya coba, jadi begitu saya install Visual Studio 2015. Nah, library yang sudah include di package Visual Studio 2015 itu masih yang SharePoint 2013. Jadinya problemnya ketika kita bikin new project, contoh aja kita pengen bikin visual web part ya, itu baru tersedia untuk yang 2013. Nah, saya pikir bisa nih, saya pakai buat 2016. Pas saya oke. Nah itu dia, katanya SharePoint servernya nggak diinstal, target versi-nya harus 2015. Nah gimana dong? Nah kita punya trik-trik khusus ya, trik-trik khusus. Jadi teman-teman nggak usah pusing. Coba teman-teman buka webnya Graphicode. Di sini kita punya Smart Part for SharePoint 2013. Kita coba apakah Smart Part ini bisa kita gunakan untuk nge-deploy web part kita. Nah, nanti klik download di sini. Nah, saya udah download contohnya di sini ya. Nah, ini Smart Part. Nah, kalau kita buka foldernya ke directory bin debug, di sini teman-teman bisa lihat ada file solution ya, dan extensionnya WSP. Nah, itu kita coba deploy dengan PowerShell. Nah, komennya kurang lebih seperti ini. Add SP solution, kemudian path ke WSP-nya, enter. Habis itu setelah enter, install SP solution, namanya Smart WSP. Target web application-nya apa? Kita deploy di GAC ya, di assembly Windows. Nah, kalau udah selesai, ngeceknya gimana? Nah, kita buka site kita. Kemudian kita ke site setting. Kita buka web part. Kita ke files, kemudian pilih new, kemudian kita search deh namanya Smart Part. Oh ada, ternyata sudah masuk. Kita coba ya apakah Smart Part 2013 ini masih comply dengan SharePoint 2016. Kita pilih populate gallery. Oke, kalau udah selesai, kita coba bikin page baru. Saya di sini contohnya akan bikin page baru dengan tipe article page. Sampel web part. Tek. Nah, oke, create. Oke, kita klik, terus
coba kita edit page. Kita bisa insert web part di sini. Coba smart part biasanya ada di paling bawah. Add. Nah, ini dia. Ini smart part kita ternyata masih bisa digunakan di SharePoint 2016. Hore! Nah, gimana cara bikinnya? Nah, teman-teman tadi kan udah coba download namanya Camel Designer 2013. Nah, ini tools membantu untuk nge-generate code atau query ya yang kita gunakan untuk meng-query data dari SharePoint list. Nah, di sini saya coba query data dari list dokumen dengan server object model. Dia otomatis langsung bisa nge-generate codingannya. Coba deh. Saya copy aja nih. Tik. Nah, kemudian buka Visual Studio, kita coba open website. Kita buka virtual directory ke folder 80 atau ke site yang kamu bikin, entah di port mana silakan saja. Terus coba kita bikin new folder di sini di OSS foldernya namanya user controls. Kemudian kita add new item. Saya bikin sampel web app dengan tipe web user control. Sampel part. Cus. Harus ada bunyi ya biar canggih ya. Nah, gue simple aja deh. Gue pengen masukin grid view buat populate data ya. Ini kenapa intelligence yang gak jalan nih, dasar bebukul. Set, tarik aja men daripada pusing ya nggak? Hah? Menunggu lama sekali. Nah, oke, udah masuk, namanya grid view 1. Sekarang gue coba masukin code yang tadi ke sini. Ces. Nah, jangan lupa kita butuh nama direktifnya pakai Microsoft.SharePoint tang. Nah, SP Web belum diinitiate kan? Ya udah kita bikin yuk. SP Web. Kemudian kita ambil dari konteks yang sudah jalan aja. Oke. Gitu ya. Nah, kita coba query, kemudian kita taruh hasil datanya di grid view. Teng. Nah, gimana ya? Simpel aja begini. Ces. Ini gua save. Nah, ada bunyinya. Nah, nanti otomatis harusnya oleh smart part ini user control yang udah kita bikin harusnya kedetek. Nah, ini biasa nih kayak gini nih. Paling enak tau nggak caranya gimana? Bukannya pakai IE, Bo. Loh, dasar.
nggak tahu dari dulu kayak begini, orang browser terus, padahal seharusnya bisa lebih mudah ya. Tuh. Oke, smart card gua edit. Wah, ini kayaknya emang template-nya ajaib. Kehalangan menunya di atas. Gawat, ini gawat. Gawat. Oh, pakai tab bisa, Bo. Mantap. Ces. Mana ya? Kayaknya perlu gua kembaliin ini template-nya ke template aslinya SharePoint dulu ya, biar nggak rempong begini. Pusing juga gua kayak begini. Kita kembalikan ke defaultnya SharePoint biar nggak stres. Begitu juga page layoutnya kita biarkan agar bisa pakai page layout defaultnya SharePoint. Yuk deh kita masuk ke page yang tadi, kayaknya udah bener nih. Hop. Oke, edit. Page-nya gua ganti ya, page layoutnya pakai yang blank white part juga oke. Ya, pakai juga pakai page layout bawaannya si template tadi. Bikin error, Bo. Nah, error kan. Nah, kalau mau tahu errornya kita pilih aja, nanti juga muncul. Oh, ISX-nya belum di save. User control sample part ISX does not exist. Kita pastiin dulu. Ini karena trust levelnya kita harus cek. Oh, udah full lah. Terusnya nggak ada problem. Aneh ya, errornya bener-bener aneh. Gue mau throw dulu keluar errornya. Apa sih masalahnya gitu? Apa sih masalah lo gitu? Catch, langsung di throw. Hop. Nah, kita pengen lihat stack trace-nya ya, kita nyalain. Kalau stack-nya jadi true, custom errornya kita matiin.
Yuk, debug pulang yuk. Ceng. Kalau kita udah ngubah web config biasanya agak lama tuh, biasa lah dia nge-recycle kayaknya AS-nya, jadi ya sabar. Udah siang begini enaknya makan mie ayam nih. Penyakitnya SharePoint lama. Lama tapi keren, jadi pilih gimana ya. Sambil nunggu-nunggu, nih beberapa informasi kalau teman-teman lagi install, tiba-tiba ada error, tulisannya begini. Ini biasanya pas ngejalanin SharePoint Configuration Wizard. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita harus download beberapa update-update di bawah ini gitu nih. Catat ya. Nih, download yang X64. Habis setelah download, ikutin nih update-nya. Ngeklik ini, terus ngeklik yang ini. Jadi harus berurutan gitu update-nya. Setelah selesai, itu nanti dia minta restart. Setelah restart, kita harus install ulang Visual C++, redistribute filenya gitu. Jadi dia akan install ulang library-nya Visual C++ ini. Nah, udah setelah itu coba jalan lagi SharePoint Configuration Wizard-nya, harusnya udah oke. Nah, itu jalan kan? Bingung gak lo? Bingung gue. Nah, ini yang asik. Jadi kita error, coba nggak tahu errornya kenapa. Tapi inilah suka duka jadi developer SharePoint. Penuh kejutan, penuh surprise. Mantap, eh? Yang penting coba terus. Kasih coba terus sampai bisa. Nah, ini kita coba tadi membuat web part dengan SmartPart semudah ini. Nah, selain SharePoint Object Model, kita juga bisa pakai JavaScript Object Model. Di sini gue sempat bikin sampel sederhana. Teman-teman yang ini pasti searchnya jalan lagi nih. Sorry ya, tapi emang ngeselin deh. Gua tutupin dulu deh. Berat. Nah, di sini gue udah coba bikin sampel sederhana di site asset. Jadi kalau teman-teman penasaran sama JavaScript Object Model, googling aja. Nah, ini nanti ada contoh complete basic operation dengan JSON. Nah, yang enaknya kalau pakai JS ini kita nggak perlu deploy ke folder fisik, jadi upload aja dari browser, JavaScript-nya langsung bisa kita gunakan gitu. Dan mungkin pendekatan ini juga yang dipakai untuk mendevelop aplikasi di Office 365 gitu based on JavaScript. Jauh lah lebih seru, jauh lah lebih simple. Nah, nih di sini ada test list, coba gue download ya biar sama-sama ngeliat.
Coba gue buka pakai Notepad. Notepad sahabat developer. Nah, kita harus inisiasi beberapa JavaScript yang digunakan untuk JSON. Nah, kemudian begitu JavaScript-nya ke load, kita coba tarik fungsi retrieve alias property. Jadi simpelnya ya dia sama ya kayak objek model yang di server. Kita baca client konteksnya dulu, kemudian kita ambil webnya, bisa SP webnya ya, kemudian kita panggil getList untuk dapetin semua daftar list yang ada di web SharePoint tersebut. Terus kita panggil, kita load. Nah, kalau sukses dia akan panggil fungsi onQuery succeed, kalau gagal onQuery fail. Nah, kalau sukses dia akan mengiterate datanya karena bentuknya kayak list gitu ya. Dia akan coba ngeprint title dari nama-nama listnya dan tanggal create-nya. Kemudian dia show sebagai pop-up. Nah, sekarang gimana caranya untuk menggunakan JSON ini? Nah, kita upload ke site asset atau ke doklip manapun yang kamu mau ya. Nah, terus kita ambil nih path-nya, Ctrl C. Coba kita bikin page baru di sini, sampel JSON. Cang, nah, mantap kan? Nah, page-nya kita edit ya. Page layout-nya kita pakai blank web art aja. Kemudian kita tambah kacau mina. Gawat nih. Penyakit. Nah, tuh berhasil ketarik list-listnya ya, app data, cache profile dan sebagainya. Ya, itu tadi sedikit demo ya, bagaimana kita menggunakan JavaScript object model untuk menarik data dari SharePoint 2016. Sorry lama, ini memang problem servernya. Tapi mungkin materi kita udah cukup sampai sekian. Semoga membuka wawasan teman-teman dan rasa penasarannya itu terjawab. Jangan sampai penasaran nanti kayak arwah gentayangan. Gitu. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan. Nanti coba email saya aja. Email saya itu ada di ini, kontak saya di fadil@graphicode.com. Oke, thank you semua, semoga manfaat. Tetap maju Indonesia, salam super.